Shalom aleihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Ji Yesu Jidu Deming Ji Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan memberikan edukasi, menjawab pertanyaan dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghormati, saling menghargai. Saya ditanya hal begini, mengapa Yahudi dan Muslim sangat mirip? Ya, harus ada yang bisa menjawab Pak HTD. Kalau HTD bisa, pasti bisa, ya. Tapi mohon dipahami bahwa edukasi ini, ya, penjelasan ini dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya Bapak Ibu, saling menghargai, saling menghormati. Mengapa Yahudi, atau dibalik, mengapa Muslim sangat mirip dengan Yahudi? Bapak Ibu Saudara, Yahudi itu sudah bubar jalan, ya. Pertama, Taurat digenapi dulu oleh Yesus, ya. Matius 5 ayat 17 dan 18. Aku datang untuk menggenapi Taurat. Yesus datang menggenapi Taurat. Lalu Yesus mati. Yesus mati membatalkan Taurat. Anda jangan ngeyel, ya. Yesus itu cuman menggenapi Taurat. Waktu datang menggenapi Taurat, waktu mati disalib membatalkan Taurat. Ini dua hal berbeda. Matius 5 ayat 17 dan 18 menggenapi, nanti digenapi dengan Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah selesai menggenapi Taurat. Lalu Efesus 2 ayat 15, Taurat batal. Clear sampai sini? Ya. Jadi Taurat batal, nanti ditambah lagi gedung bait Allah yang merupakan simbol daripada peribadatan ritual agamawi itu diruntuhkan oleh tentara Romawi tahun 70 Masehi di bawah Jenderal Titus, menggenapi Matius 24 ayat 2, tidak ada satupun batu tersusun di atasnya. Jadi tembok ratapan itu palsu. Itu bikinan Israel tahun 48 Masehi, 1948 maksudnya. Ya. Sampai sini clear bahwa agama Yahudi sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Artinya Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat itu merubah-rubah, ya, hukum-hukum Taurat seenak mereka sendiri. Maka Yahudi itu disebut Yahudi ular beludak, Matius 23 ayat 33, dan Yahudi palsu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Clear? Agama Yahudi sudah bubar jalan, lalu mereka disebut Yahudi ular beludak, Yahudi jemaah iblis. Nah, mereka ini tidak terima bahwa Yahudi itu sudah batal, sudah bubar jalan, ya. Taurat sudah batal, agama Yahudi sudah bubar jalan. Di dalam Ibrani 8, Ibrani 10 ayat 8, persembahan, ya, tidak lagi berkenan walaupun Anda lakukan dengan aturan hukum Taurat. Lalu Yahudi itu memunculkan Yahudi versi palsu, yang ibadahnya begini nih, ke tembok ratapan. Tembok ratapannya sendiri palsu, karena Alkitab menulis tidak ada satu batu pun tersusun di atasnya. Ngopi dulu biar cerdas, ya, jangan kayak Yahudi, ya, Yahudi palsu, ya. Ya. Lalu Yahudi membuat ajaran sendiri yang ibadahnya begini. Yahudi sekarang itu udah nggak sunat loh, Pak. Tidak sunat, halal haramnya juga nggak jelas. Ya, no. Nabinya ya masih comot-comot nabi itu. Apakah kitab Yahudi sama dengan Alkitab Perjanjian Lama? Tidak sama. Mereka menyebutnya Tanak dan Talmud. Tanak dan Talmud.
Ya, kalau di perjanjian lama ada nubuatan Immanuel, misalnya Yesaya 7:14, Yesaya 8 ayat 8, di Yahudi nggak ada. Karena Yahudi itu nggak nyambung, dia menolak perjanjian baru. Ya, Yesus Yesus kelahiran Yesus nggak ada di Alkitabnya, di kitabnya Yahudi yang disebut Tanak dan Talmud. Tanak itu punyanya Farisi, Talmud itu punyanya Saduki. Oke, jadi mereka bikin kitab sendiri, ya, jiplak dari perjanjian lama, lalu berkoar-koar dibalik. Perjanjian lama jiplak Tanak itu baru muncul 400 sebelum Masehi. Perjanjian lama sejak 1500 sebelum Masehi. Lalu mereka berkoar-koar. Orang Kristen itu jiplak kitabnya Yahudi kebalik ndul. Kebalik, ya no? Ya seperti itulah ya. Itu Yahudi. Bagaimana dengan Muslim, Pak? Muslim ya sama, ya. Aturan Taurat hampir sama dengan Yahudi, ya. Misalnya ya sunat. Ya aku nggak tahu sunatnya dari mana. Tapi kalau Alkitab ada aturan sunat ya di Kejadian pasal 17. Halal haram ada Imamat pasal 11. Jelas halal haramnya. Allah SWT misalnya ada di Yesaya 57:15. Allahu Akbar misalnya ada di Titus 2 ayat 13. Allah Azza wa Jalla ada di Yesaya 9 ayat 6, ada di Habakuk ayat 3 ayat 3. Ya. Semua itu punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Nah, ini mohon maaf ya, Muslim dihilangkan itu ya. Sama-sama SWT, Isa Al-Masihnya dihilangkan. Sama-sama Allahu Akbar, kan mestinya Allahu Akbar Isa Al-Masih, ya. Dihilangkan ya. Terus korban, mestinya kan kalau mau ikutin Taurat full kan korban itu 5 macam. Ya, Yahudi juga tidak melakukan korban, Muslim juga korbannya nggak tahu berapa ya. Seperti itu. Terus semua nabi berbahasa Arab. Nah, seperti itu ya toh. Yahudi juga sama, Yahudi juga mengklaim ya toh. Perjanjian lama menjiplak dari Yahudi padahal kebalik ya. Lah Muslim ya mirip-mirip lah ya. Kalau kita lihat ya, nabinya sama nama-namanya, tapi semua berbahasa Arab. Lalu Gusti Allah berfirman kepada para nabi ini pakai bahasa Arab. Ya, padahal Nabi Musa nggak bisa bahasa Arab, Nabi Daud nggak bisa bahasa Arab. Ya, seperti itu, ya. Sehingga makamnya Nabi Ibrahim ada di Arab, makamnya Ismail ada di Arab, seperti itu ya. Yaitu kita harus mengedukasi seperti ini ya, sehingga Yahudi itu sangat mirip dengan Muslim, sangat mirip, ya. Sama-sama menolak Yesus, gitu. Sama-sama, ya. Yesus lahir ya udah jelas ya. Yesus lahir anak Maria, dirubah anak Miriam, dan lain sebagainya. Muslim juga hanya mengakui perjanjian lama, ya. Di perjanjian baru, ia mengakui tapi ya nggak tahulah apapun namanya ya. Lahirnya diganti di bawah pohon kurma misalnya seperti itu. Terus korbannya mestinya 5 ya, 5 diganti cuman 1. Yang dikorbankan itu Ishak, jelas ditulis Ishak, diganti jadi Ismail ya. Dan lain sebagainya lah ya, seperti itulah ya. Malaikat diganti, malaikat ada perempuan ya. Dan lain sebagainya. Tapi semua itu dasarnya di perjanjian lama semua. Semua dasarnya di perjanjian lama. Kalau Muslim sedikit mengambil dari perjanjian baru juga. Ya. Tapi ya tetap aja seperti itu ya. Yunus bisa bahasa Arab. Lucu memang ya. Daud bahasa Arab. Gusti Allah berfirman kepada Daud pakai bahasa Arab. Yaitu Daud Arab. Ya, itu Daud Arab ya loh. Perintah sunat dari mana? Ya nggak tahu ya loh.
Ya, artinya apa? Kalau Yahudi itu jelas oleh Yesus disebut menduduki kursi Musa. Oleh Yahudi jelas disebut menduduki kursi Musa. Ya, Yahudi hanya mengenal nabi-nabi, ya samalah dengan perjanjian lama, kan dia jiplak. Yahudi itu jiplak perjanjian lama tetapi berkoar-koar di balik perjanjian lama, jiplak dari Yahudi. Ya namanya usaha ya. Ya orang-orang seperti saya tahu, tapi seluruh PDT pendusta di luar sana yang ngaku pendusta dan RM Raja muter-muter nggak tahu. Mereka termakan oleh koar-koarnya Yahudi bahwa orang Kristen itu perjanjian lama itu jiplak dari Yahudi, jiplak gundulmu, ya. Yahudilah yang menjiplak, ya. Seperti itu, ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang mereka hanya mengambil dari perjanjian lama, baik Muslim maupun Yahudi itu memang mengambil dari perjanjian lama. Ya, kalau Muslim sedikit lah, perjanjian baru ada sedikit ya. Tapi ya jauh lah ya. Jauh daripada Alkitab perjanjian baru. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dua-duanya baik Yahudi maupun Muslim menyatakan diri sebagai agama. Sedangkan era beragama sudah berlalu dengan bubar jalannya Yahudi. Ya, setelah Yahudi tidak ada agama, ini bukti bahwa Allah itu hanya satu, Yesus Kristus, dan hanya satu kali menurunkan agama, dan hanya satu kali menurunkan kitab suci PL dan PB. Ya, setelah era Yesus tidak ada Alkitab menulis, tidak ada agama lagi, tidak ada kitab suci lagi. Ya, karena sebuah kitab suci ya hanya satu, di jagat raya itu harus hanya satu. Surga itu juga harus hanya satu. Surga yang benar, Allah yang benar juga harus hanya satu. Kitab suci harus hanya satu. Agama harus hanya satu. Alkitab menulis satu-satunya agama adalah agama Yahudi. Ya, setelah itu tidak pernah ada agama ya. Ya, semua berdasar iman. Tidak pernah ada dari Adam sampai kapanpun orang selamat masuk surga karena beragama. Justru karena agama ini orang mengenal dosa. Akhirnya tidak pernah ada orang bisa selamat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 11 ya. Jadi orang itu dibenarkan karena iman. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, ini jawaban edukasi Alkitabiah ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Mengapa Yahudi begitu sangat mirip atau dibalik ya, Muslim sangat mirip dengan Yahudi. Kalau Muslim ketemu Yahudi cocok, tapi kalau Yahudi ketemu Kristen ya nggak cocok. Soalnya Kristen tahu kamu jiplak perjanjian lama. Yahudi sih teriak-teriak, Kristen jiplak tanak katanya, jiplak gundulmu. Ya, yang benar adalah Yahudi menjiplak perjanjian lama. Copy, paste, edit. Dijiplak, di copy, di paste, lalu diedit. Itu bahasa sekarang. Bahasa Alkitab mengatakan kamu menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Lalu Yesus berkata, kamu ular beludak, keturunan ular. Matius 23 ayat 33. Itu kepada kelompok Farisi. Kepada Saduki Yesus berkata, kamu Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jemaah iblis ini hanya akan berlutut kepada orang Kristen. Wahyu 3 ayat 9. Jadi orang Yahudi itu baru nyerah kalau sama Kristen. Ini Kristen. Tapi kalau sama Tritunggal dia cocok. Yahudi sama Tritunggal wah cocok. Satu guru, satu ilmu, Elohim, Allahnya jamak. Tapi kalau sama Kristen, ini Kristen ya toh. Ini orang Kristen, Kristen Alkitabiah, Yahudi itu tunduk. Bahkan disebut di dalam Wahyu 3 ayat 9, dia akan berlutut kepada orang Kristen. Yahudi itu hanya nyerah kalau sama orang Kristen. Tapi kalau sama Tritunggal, mayoritas 85% di luar sana, satu guru, satu ilmu cocok. Cocok, you know. Seperti itu. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara ya, harus ada yang bisa jawab.
Dan ini apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah. Ya, Alkitabiah ya. Ya, kita bertoleransi sajalah meskipun kita melihat fakta. Kasihan ya Nabi Musa bisa bahasa Arab, Daud bisa bahasa Arab. Kasihan ya sebenarnya kita ya. Musa itu orang Yahudi, Daud itu orang Yahudi, Yunus itu orang Yahudi. Tidak mungkin Gusti Allah berfirman pada Yunus pakai bahasa Arab, nggak mungkin. Ya, di Alkitab disebut Alkitab terjemahan bahasa Arab. Yunus dapat firman dari Gusti Allah pakai bahasa Arab, kan Alkitab terjemahan bahasa Arab. Tapi kalau itu Alkitab asli Pak ya tidak mungkin. Yunus tidak ngerti bahasa Arab. Ya, Ibrahim nggak ngerti bahasa Arab. Ibrahim itu orang Ibrani bukan orang Arab. Lagian di zaman Ibrahim belum ada orang Arab. Jadi mustahil Ibrahim mendapat firman dari Gusti Allah pakai bahasa Arab. Itu mustahil. Ya, Nabi Yunus dapat perintah dari Gusti Allah pakai bahasa Arab, itu mustahil. Ya, Musa, Yunus dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ya ini fakta dan harus orang bisa jawab. Itu sama dengan Yahudi juga kayak begitu ya loh. Ya, Yahudi itu ya gitu, sembahyangnya begini tuh, ngadep tembok ratapan. Ya tuh, tembok ratapan itu apakah itu asli dari zaman Perjanjian Lama? Pasti bukan, karena ayat Alkitab menulis tidak satupun batu tersusun di atas batu lainnya. Ketika Israel merdeka tahun 1948, Ben Gurion punya ide, tenang rakyatku, tak bikinin tembok ya. Sepotong aja. Ya, seperti itu ya. Namanya juga Yahudi, usaha Pak. Ya, demikian ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja ya. Tapi penjelasan seperti ini tidak pernah Anda dapatkan di luar sana. Ini semua Alkitabiah ya. Ini semua Alkitabiah ya. Nancep Pak. Jadi tidak mungkin Nabi Yunus mendapat firman dari Gusti Allah pakai bahasa Arab. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya toh. Allah mengerti semua bahasa karena Yunus itu orang Yahudi, orang Ibrani, tidak mungkin dia dapat firman dari Allah pakai bahasa Arab. Nabi Musa nggak mungkin. Daud apalagi. Sulaiman apalagi. Sulaiman orang Yahudi. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus menemplak Pak, nampol Pak. Ya seperti itulah ya. Apa yang saya sampaikan adalah Alkitabiah, semuanya bisa di cross check apa yang saya sampaikan ini. Ya, saling menghargai, saling menghormati ya, jangan hujat, jangan caci maki ya. Kita tetap Indonesia Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani wa Al-Mungid Isa Al-Masih. Haleluya. Amin.